Galawar, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman ya. Dan di video kali ini saya akan meramalkan Virgo di bulan Juni 2022, bagaimana tentang asmaramu dan juga keuangan kamu. Karena dari kemarin banyak sekalian nanyain, kok Virgo belum diramalin? Oke, saya akan meramalkan tentang Virgo ya. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya upload terus teman-teman, dari jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya nggak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe pastinya akan dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman buat subscribe, dan saya akan infokan buat kalian yang pengen diramal nih secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana. Misalnya ya, kalian lagi deket sama seorang, jadi kalian bisa DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematik tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian lagi di PHP sama seorang, pengen curhat, atau rumah tangga kalian hampir cerai, udah di ujung tanduk, bahkan ada perselingkuhan, kalian mau nanya ke saya, butuh solusi, minta pendapat, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu teman-teman buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Ini teman-teman, saya akan meramalkan tentang Virgo di bulan Juni 2022, bagaimana ya tentang asmara, karir, keuangan kamu semuanya ya. Tapi sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang Virgo, bahwa Virgo ini memiliki sifat karakter orangnya ini kemudian. Virgo ini orangnya moodnya itu paling gak stabil, kadang itu gampang bete, gampang jenuh sama keadaan. Dan Virgo ini kadang-kadang juga semangatnya tinggi seperti itu, jadi moodnya tuh gak stabil, naik turun. Secara perasaan dia itu sensitif, mudah kasihan, gak tegaan, mudah gak enakan sama orang lain, mudah tersinggung. Dan orangnya ini kadang-kadang suka terharu kalau nonton film-film yang romantis ya, karena perasaannya itu bisa dibilang melankolis. Nah, kalau saya bilang Virgo ini orangnya suka kerapian, suka kebersihan, dia itu gak suka kotor, kusut, lecek, acak-acakan maupun berantakan. Sebisa mungkin dia itu harus bisa tampil rapi, harus tampil bersih di depan banyak orang, contohnya kayak gitu ya. Apalagi kalau mau keluar rumah tuh, waduh, dandan dulu gitu ya. Pokoknya harus serba rapih dan serba bersih. Virgo ini orangnya berjiwa pemimpin ya, dia tuh orangnya rapi gitu kan. Kalau ngerjain sesuatu pokoknya harus beres gitu, harus selesai dulu baru ngerjain yang lainnya. Orangnya bisa memimpin organisasi dengan baik ya. Orangnya bertanggung jawab dan disiplin waktu ya. Nah, walaupun nggak semua karakter Virgo sama, tapi rata-rata karakter Virgo itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, Virgo ini memiliki beberapa zodiak yang cocok untuk Virgo. Yang pertama ada zodiak Gemini. Gemini itu memiliki sifat yang humble, supel, ramah, punya banyak teman, humoris, ya, berjiwa petualang gitu. Orangnya suka mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, Gemini tipe karakter zodiak yang memang egonya tinggi dan keras kepala. Kadang nggak mau ngalah, kadang pengen menangnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misal sama pasangan ribut gitu, pengennya di ngertiin, dia tuh nggak mau ngertiin, contohnya kayak gitu ya. Orangnya kadang-kadang memiliki sifat yang gengsian juga, tapi nggak masalah sih. Intinya sama Virgo mereka cocok karena mereka itu saling melengkapi dari segi sifat dan juga karakteristiknya ya. Makanya Gemini sama Virgo cocok. Zodiak kedua yang cocok sama Virgo adalah Aquarius ya. Aquarius itu cocok sama Virgo. Aquariusnya orangnya humoris, berjiwa petualang juga. Orangnya ini mudah merasa kesepian teman-teman ya. Jadi dia tuh nggak bisa sendiri, harus ada teman ngobrol, harus ada teman curhat, contohnya kayak gitu ya. Orangnya pandai menjalin relasi dan pandai menangkap peluang bisnis. Jadi kalau ada peluang-peluang yang bagus, Aquarius ini orangnya gerak cepat gitu ya. Orangnya gerak cepat, mampu belajar hal baru gitu ya, wawasannya luas ya. Orangnya berjiwa petualang banget, humble juga kayak Virgo ya, supel dan ramah gitu ya. Nah, makanya Aquarius sama Virgo mereka cocok teman-teman ya. Nah, zodiak berikutnya yang cocok sama Virgo adalah Capricorn. Capricorn sama Virgo mereka juga cocok karena Capricorn ini orangnya berjiwa pemimpin juga ya. Orangnya tegas, kalau udah A dia A, kalau udah B dia B, contohnya kayak gitu ya. Orangnya juga suka kebersihan, suka kerapian, tapi Capricorn ini orangnya cemburuan banget teman-teman ya. Jadi kalau pasangannya itu pergi, diteleponin terus gitu ya, curiga terus bawaannya, protektif, mengekang gitu. Nah, tapi kalau misal dicemburuin dia tuh nggak mau gitu. Capricorn seperti itu, agak sedikit egois sih, tapi ya dia bisa ditoleransi lah antara Virgo sama Capricorn. Mereka juga bisa cocok, saling melengkapi juga, klop juga gitu ya. Apalagi dalam hal karir mereka bagus karena bisa saling mensupport teman-teman ya. Zodiak berikutnya yang cocok sama Virgo adalah Pisces. Pisces ini orangnya instingnya kuat dan intuisinya tajam. Jadi kalau misal pasangannya selingkuh, dia peka. Pasangannya mulai nggak sayang, dia tuh peka gitu ya. Secara perasaan
juga sensitif gitu ya, sedikit bicara dan banyak bekerja, nggak banyak ngomong tapi banyak melakukan sesuatu gitu ya. Pisces nih orangnya baik hati banget teman-teman ya, sama orang lain juga baik hati. Tapi sekalinya dikecewakan, aduh dia jangan harap deh gitu ya. Intinya untuk memaafkan dia tuh butuh proses dan waktu yang lama gitu ya. Jadi kalau pacaran sama Pisces jangan sekali-kali ngecewain nih gitu ya. Tapi Pisces sama Virgo cocok. Itulah tadi teman-teman, ada beberapa zodiak yang cocok sama Virgo. Ada Gemini, Capricorn, Pisces dan juga Aquarius. Tapi bukan berarti luar zodiak tersebut nggak cocok sama Virgo, enggak juga. Bisa juga Virgo sama yang lain, Scorpio cocok juga bisa, karena semuanya tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing ya. Nah, nanti kita akan lihat dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk asmara juga keuangan kamu di bulan Juni 2022. Bentar lagi masuk bulan Juni, nggak kerasa ya. Saya cek dulu kartunya teman-teman. Nanti saya akan ambil kartu yang pertama bagaimana untuk asmaranya dulu, dan yang kedua untuk keuangannya, karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran dan menanya-nanya tentang ramalan Virgo bagaimana di bulan Juni ini. Tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama ya. Untuk asmara Virgo, di kartu yang pertama di sini ada kartu Two of Cup ya. 2 piala. Kayaknya sih buat yang single kamu akan jadian sama seseorang ya. Ini akan ada kabar baik yang saya lihat seperti itu. Dan terawangan saya, ini kalian yang single juga ada seseorang yang mungkin ini mencuri-curi pandang sama kamu. Ya, mencuri-curi pandang artinya memang suka gitu ya, udah menaruh harapan, udah suka ngelirik-ngelirik, udah suka ngepoin kamu di Instagram, di Facebook contohnya kayak gitu. Intinya ada yang suka sama kamu buat yang single ya. Dan ada potensi kalian untuk jadian yang tadi saya bilang ya. Tapi ya gimana pun juga yang namanya single bebas untuk memilih ya. Tapi saran saya kamu harus tetap berhati-hati, karena yang saya lihat di kartu yang kedua di sini ada kartu Two of Swords ya. Artinya harus ada pengenalan lebih jauh dulu, karena ada potensi kalian di PHP atau diberikan harapan-harapan palsu, juga ada kemungkinan seperti itu. Karena di sini simbolnya Two of Swords artinya ada langit yang mendung, ada seorang yang sedang menutup mata dan memegang 2 pedang, artinya kalian harus menggunakan insting kalian. Jangan sampai kalian itu cuma mengandalkan rasa cinta aja tapi instingnya enggak, jangan ya. Intinya insting itu penting sekali, intuisi itu penting sekali. Jadi kalian tuh harus peka lah gitu ya. Misalnya dia tuh nggak jawab WA kamu dengan waktu yang sangat lama. Awalnya jawab terus nih, chatting terus, lama-lama mulai cuek, mulai nggak peduli. Kalian harus berpikir bahwa ada nggak sih orang lain selain gua gitu kan. Bisa juga dia itu punya selingkuhan lain. Nah, harus hati-hati makanya ya. Untuk asmara saya bilang akan ada hal baik, cuma kalian tetap harus berwaspada. Nggak ada salahnya untuk berwaspada sama orang yang dekat sama kamu ya. Buat yang sudah nikah nggak usah khawatir sih. Intinya kalau saya bilang ya kalian jangan memperdebatkan hal sepele yang nggak penting lah gitu. Kalau misalnya nggak penting, mendingan ya sudahlah gitu ya. Mendingan banyak ngalah aja daripada kalian ribut-ribut yang nggak jelas gitu kan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu hal yang misalnya sepele bisa diselesaikan, ya udah diselesaikan dengan baik, itu lebih dewasa atau lebih bijaksana ya. Seperti itu yang saya lihat untuk Virgo asmaranya. Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana untuk keuangannya. Tapi saya akan menginfokan dulu sebelum saya lanjut, buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya ya, pengen curhat-curhatan ke saya mengenai asmara kalian, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian ada rumah tangga yang memang udah di ujung tanduk, hampir cerai, bingung mengambil arah, ataukah kalian bingung memilih, kok aku mau nikah sama dia, kira-kira bakal cocok apa enggak. Nah, kalian bisa DM ke Instagram saya di @marcelwan. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Saya lanjutkan untuk karir dan juga keuangan kamu bagaimana di bulan Juni nanti. Tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang berikutnya. Di kartu yang berikutnya saya lihat di sini ada kartu The Magician. The Magician ini artinya adalah keajaiban. Bakal ada keajaiban yang datang sama kamu dalam hal keuangan. Bisa juga ada orang yang ngasih kamu rezeki. Bisa juga kamu tuh bisnisnya lagi lancar, usahanya lagi berkembang, seperti itu ya. Saya bilang akan ada hal baik atau akan ada keajaiban ya. Buat kalian yang misalnya punya permasalahan ekonomi, saya bilang di bulan Juni akan ada keajaiban. Mungkin kamu bisa nutup utang-utang kamu, mungkin kamu tuh bisa menyelesaikan pembayaran kamu, KPR rumah, mungkin juga bisa seperti itu ya. Banyak keajaiban yang akan terjadi sama kamu di bulan Juni. Akan ada hal-hal baik dalam hal keuangan. Intinya ini adalah simbol yang positif ya. Dan di kartu yang berikutnya masih dalam hal keuangan atau karir. Di sini ada Seven of Cups. Banyak peluang-peluang bisnis yang harus kamu ambil dan kamu nggak boleh berpikir ya udahlah nyaman di sini, nggak mau kemana-mana. Jangan. Intinya di sini banyak peluang nih ya. Banyak banget peluang-peluang bagus di sini ya. Ada Seven of Cups. Jadi kalau saya bilang kamu harus berani menangkap peluang dan jangan ragu-ragu dan jangan pernah takut
takut gagal. Karena kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi kalian tuh kalau misal mau mulai usaha jangan takut gagal. Ngapain takut gagal? Orang naik sepeda, yang saya bilang, orang naik sepeda awalnya itu pasti jatuh dulu, lama-lama lancar. Sama aja kalian kayak membuka usaha, kalau gagal ya wajar, lama-lama sukses seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah karena banyak peluang bagus di bulan Juni ya. Itulah tadi teman-teman untuk ulasan asmara dan juga keuangan. Kalian yang kemarin penasaran sama Virgo udah saya ramalkan, dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramal secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian punya rumah tangga yang memang udah di ujung tanduk hampir cerai, butuh solusi, butuh pendapat, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan ya. Nama saya Marcelwen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.